Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali bersama dengan saya Pendeta Yulisa Kolnalea yang akan membawakan kita renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 hingga Kejadian pasal 2 ayat yang ke-4a. Saya buatkan satu judul tema untuk kita, 3 hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Namun sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan ini, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan perkenankan untuk kami sampai pada detik ini. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masih menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini dan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah kebenaran-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat dan terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya buatkan sesuai dengan nas yang kita baca pada malam hari ini, 3 hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya. Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan nas yang kita baca pada malam hari ini, yaitu cerita tentang penciptaan, bahwa yang pertama yang harus kita sadari sebagai orang percaya ialah bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Saudara, kenapa hal itu yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena Allah Sang Pencipta menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan di dalam kehidupan kita dalam rangka kita memahami siapa Allah. Karena seringkali Bapak Ibu, kita tahu tetapi kita tidak sadar atau kurang sadar. Kita kurang menyadari bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, hal yang kedua yang juga harusnya kita sadari sebagai orang percaya ialah bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Saudara-saudariku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa. Sebagai orang percaya kita harus menyadari hal ini. Dari sesuatu yang tidak ada, Ia buat menjadi ada. Ex nihilo. Karya penciptaan yang dilakukan oleh Allah sifatnya ex nihilo. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari bahan-bahan yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Bukankah itu semua adalah karya penciptaan dari keagungan Tuhan Allah yang begitu amat luar biasa dalam kehidupan kita? Namun Bapak Ibu, seringkali pula hal itu menjadi bagian yang menjadi pergumulan kita bersama, bahwa kita tidak menyadari itu. Kita tahu, tetapi kita tidak sadar. Sebagai orang percaya, kadangkala kita mencari Allah-Allah atau ilah-ilah yang lain untuk memuaskan segala sesuatu yang kita inginkan, tanpa kita sadari bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga atau yang terakhir yang harus kita sadari dan kita pahami secara benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga ialah bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu bertanggung jawab dan begitu mengasihi kita. Kenapa saudara? Di dalam kitab Kejadian yang telah dipaparkan dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ini, di mana karya penciptaan Allah
Ia lakukan secara bertanggung jawab untuk kita manusia. Sebelum Ia menciptakan kita manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pada ayat yang ke-20 berfirmanlah Allah. Ia katakan di dalam ayat yang ke-20 bahwa yang diciptakan Allah adalah binatang yang ada di laut, yang berkeliapan, burung-burung di udara. Segala sesuatu, semua diciptakan oleh Allah sebelum Ia menciptakan manusia. Itu adalah tanda, bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab, yang mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, Allah begitu mengasihi kita. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-27, dalam karya penciptaan Allah, Ia telah menciptakan kita manusia seturut dan segambar, serupa dengan Dia. Begitu amat sangat Ia mengasihi kita, orang-orang yang begitu Ia kasihi. Beberapa hari yang telah lewat, kita telah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Itu adalah puncak dari karya kasih dan tanggung jawab Allah kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Ia mengasihi kita, Ia bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, setidaknya ketiga hal ini harusnya kita sadari di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita begitu sangat mengasihi kita, bertanggung jawab atas hidup kita. Seberapapun keadaan hidup yang kita alami, apapun kondisi, situasi yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, percayakan hidup kita pada Allah Sang Pencipta, Allah yang luar biasa, Allah yang bertanggung jawab dan yang begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa terkasih, kami bersyukur pada malam hari ini. Lewat firman-Mu kami diingatkan kembali sebagai orang-orang percaya bahwa kami harus sadar bahwa siapa diri kami. Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Engkau juga adalah Allah yang bertanggung jawab, yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan Allah. Lewat perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah hati kami, seluruh kehidupan kami terbuka untuk selalu mengandalkan Tuhan Allah saja di dalam kehidupan kami. Amin.